Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami yang selalu menyajikan informasi terbaru, akurat, dan dikupas secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Di episode kali ini, kita akan membahas kabar besar yang datang dari dunia sepak bola Asia, tepatnya dari tim nasional China. Ya, kabar ini sedang jadi perbincangan hangat karena Federasi Sepak Bola China atau CFA sedang melakukan pencarian pelatih baru untuk timnas mereka. Proses ini bukan sekadar pencarian biasa, tetapi menjadi sebuah drama panjang yang melibatkan nama-nama besar, strategi teknis, hingga intrik internal federasi yang penuh tekanan. Menariknya lagi, nama Fabio Cannavaro kembali muncul dalam daftar pelamar, sementara ex-direktur teknik Belgia, Chris van Puyveld, ikut turun tangan membantu proses seleksi. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar timnas China? Mengapa proses seleksi ini disebut gila-gilaan oleh media lokal? Dan apa dampaknya jika CFA gagal menemukan sosok yang tepat sebelum agenda FIFA Match di berikutnya? Yuk, kita kupas tuntas semua fakta dan analisisnya secara lengkap di Cek Fakta. Krisis pelatih timnas China sejak kepergian Branko Ivankovic dan Dejan Djordjevic, timnas China seperti kehilangan arah. Dua sosok ini sebenarnya pernah diharapkan membawa angin segar, tetapi hasilnya jauh dari ekspektasi. Ivankovic dikenal sebagai pelatih berpengalaman yang pernah menangani berbagai klub dan timnas, sementara Djordjevic dipercaya bisa membawa ide-ide baru. Namun, perjalanan mereka berakhir singkat dan tak meninggalkan jejak yang berarti. Kini, CFA dihadapkan pada masalah besar. Siapa yang akan menjadi nahoda baru untuk membawa timnas menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia berikutnya? Proses pencarian ini bukannya tanpa hambatan. Media China bahkan menyebut CFA masih jauh dari ideal dalam menjalankan pencarian ini. Beberapa kandidat sudah didekati, namun belum ada negosiasi substansial. Artinya, belum ada pembicaraan serius yang bisa menjanjikan solusi cepat. Rekrutmen terbuka, lonjakan minat untuk memperluas opsi, CFA akhirnya membuka proses rekrutmen secara terbuka. Langkah ini memang jarang terjadi untuk level tim nasional, karena biasanya federasi langsung menunjuk atau melakukan negosiasi dengan target utama. Tapi kali ini, CFA tampaknya ingin mendapatkan sebanyak mungkin pilihan. Hasilnya, resume pelamar membanjiri meja CFA, mulai dari pelatih terkenal hingga nama-nama kurang dikenal, bahkan pelatih lokal yang ingin mencoba peruntungan, semuanya ikut mengajukan diri. Media China melaporkan bahwa jumlah pelamar cukup tinggi, menunjukkan betapa banyak yang tertarik menangani salah satu timnas dengan sejarah panjang di Asia. Namun, tingginya jumlah pelamar ini justru menimbulkan tantangan baru. Proses penyaringan pasti akan mengeliminasi sebagian besar kandidat, karena tidak semua memenuhi kriteria yang diharapkan. Banyak yang sekadar memenuhi syarat dasar, tapi belum tentu memiliki kapasitas yang bisa diandalkan. Chris van Puyveld, ex-direktur teknik Belgia turun tangan melihat kompleksitas situasi ini, CFA merasa perlu mendatangkan pihak luar untuk membantu proses seleksi. Mereka pun melibatkan Chris van Puyveld, sosok asal Belgia yang pernah menjabat sebagai direktur teknik Asosiasi Sepak Bola China. Chris bukanlah orang asing di dunia sepak bola Asia, khususnya di China, karena ia sudah lama bekerja di sana dan memahami karakter sepak bola lokal. Kehadiran Chris diharapkan bisa membawa perspektif profesional, terutama dalam menilai aspek teknis dan taktis. Media menilai langkah ini penting karena CFA selama ini kerap dikritik kurang profesional dalam pengambilan keputusan. Dengan pengalaman Chris, seleksi diharapkan tidak hanya melihat pengalaman internasional pelatih, tetapi juga sistem permainan, gaya taktik, dan kemampuan membangun pondasi jangka panjang. Nama-nama pelamar. Cannavaro kembali. Salah satu nama besar yang mencuri perhatian adalah Fabio Cannavaro, mantan bek legendaris Italia dan kapten yang membawa Gli Azzurri juara Piala Dunia 2006 ini ternyata kembali mendaftar sebagai pelatih timnas China. Cannavaro bukanlah sosok asing bagi sepak bola China. Ia pernah melatih Guangzhou Evergrande dan sempat dipercaya sebagai pelatih sementara timnas China pada tahun ke-2019. Namun, kiprahnya kala itu tidak berjalan mulus. Kritik datang dari berbagai pihak karena dianggap kurang mampu membawa hasil memuaskan. Meski begitu, nama besar Cannavaro tetap membuatnya relevan.
Hubungannya yang sudah terjalin dengan sepak bola China menjadi nilai tambah. Namun, pertanyaan besarnya, apakah CFA berani memberikan kesempatan kedua untuk Cannavaro? Atau justru mencari sosok lain yang lebih berpengalaman di level internasional? Gila-gilaan persaingan pelatih Eropa selain Cannavaro, media China melaporkan bahwa banyak pelatih Eropa yang ikut mengajukan diri. Sebagian adalah pelatih yang pernah menangani klub Liga Super China, sementara lainnya adalah sosok dengan pengalaman di Liga Top Eropa maupun kualifikasi Piala Dunia zona UEFA. Target utama CFA sebenarnya adalah pelatih dengan rekam jejak mumpuni di level tertinggi, bukan sekadar nama besar. Artinya, mereka mencari sosok yang benar-benar bisa memberikan dampak instan bagi timnas. Karena itu, kandidat yang paling diperhitungkan adalah mereka yang pernah memimpin tim di kualifikasi Piala Dunia atau Liga Top Eropa. Situasi ini membuat persaingan menjadi gila-gilaan. Resume yang masuk banyak, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memenuhi syarat tinggi yang ditetapkan. Risiko jika CFA terlambat masalah besar lainnya adalah waktu. Menurut laporan media ke-163, Timnas China kemungkinan besar akan melewatkan agenda FIFA Match di bulan Oktober karena belum punya pelatih baru. Jika ini terjadi, timnas akan vakum tanpa pertandingan atau latihan resmi selama lebih dari 6 bulan. Ini jelas sangat merugikan. Timnas membutuhkan konsistensi, apalagi mereka sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Kehilangan momentum bisa berdampak besar terhadap performa pemain, strategi tim, hingga mental bertanding. CFA kini menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi harus cepat menentukan pelatih, tapi di sisi lain mereka juga tidak boleh gegabah. Memilih pelatih sembarangan bisa berakibat fatal, tetapi menunda terlalu lama juga berisiko menghancurkan persiapan tim. Analisis tantangan timnas China. Kalau kita bicara soal timnas China, sebenarnya mereka punya potensi besar. Dengan populasi yang sangat besar, China memiliki basis pemain yang luas. Infrastruktur sepak bola mereka juga terus berkembang, dengan banyak klub di Liga Super China berinvestasi besar-besaran, mendatangkan pemain dan pelatih kelas dunia. Namun, masalah utama mereka selalu ada pada pengelolaan. Federasi kerap dianggap kurang konsisten, sering gonta-ganti pelatih, dan tidak punya visi jangka panjang. Akibatnya, meski punya sumber daya besar, prestasi timnas tetap jauh tertinggal dari rival Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau bahkan tim-tim Asia Barat. Cannavaro. Nama besar Vias Realita kembali ke Cannavaro. Sebenarnya banyak pihak yang meragukan kemampuannya sebagai pelatih. Sebagai pemain, ia jelas legenda besar. Tetapi sebagai pelatih, rekam jejaknya masih naik turun. Saat di China, ia memang sempat meraih beberapa trofi bersama Guangzhou Evergrande, namun di level timnas, hasilnya jauh dari memuaskan. Pertanyaannya, apakah CFA hanya ingin memanfaatkan nama besarnya untuk membangkitkan semangat publik? Atau mereka benar-benar percaya Cannavaro bisa membangun tim yang solid? Peran Chris Van Pyvel. Disinilah pentingnya peran Chris Van Pyvel. Dengan keahliannya, ia bisa menjadi filter untuk menilai siapa kandidat yang layak. Ia diyakini akan menilai aspek teknis, bukan sekadar nama besar atau hubungan politik. Kehadirannya juga memberi sinyal bahwa CFA ingin lebih profesional kali ini. Tapi apakah keputusan akhir tetap akan rasional? Ataukah kembali ke pola lama yang penuh kompromi? Itu yang masih jadi tanda tanya besar. Dampak jangka panjang apapun pilihannya, keputusan CFA kali ini akan sangat menentukan masa depan timnas China. Jika mereka bisa menemukan pelatih yang tepat, ada harapan China bisa kembali bersaing di level Asia dan lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau salah langkah, mereka bisa semakin terpuruk, bahkan tertinggal lebih jauh dari rival-rivalnya. Sobat Cek Fakta, drama pencarian pelatih timnas China ini memperlihatkan betapa kompleksnya dunia sepak bola modern. Bukan hanya soal strategi di lapangan, tapi juga soal politik, profesionalisme federasi, hingga ekspektasi publik yang sangat tinggi. Nama Cannavaro memang menarik, tapi keputusan akhir harus benar-benar berdasarkan analisis yang matang. CFA kini berpacu dengan waktu, karena jika terlambat, timnas China bisa kehilangan momentum penting. Jadi, siapa kira-kira yang akan dipilih CFA? Apakah Cannavaro akan mendapat kesempatan kedua? Ataukah ada nama besar lain dari Eropa yang akan jadi kejutan?
Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Demikian ulasan panjang dari kami di Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru yang kami sajikan dengan analisis mendalam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga dan tetap kritis bersama Cek Fakta.